Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa ahrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyina bil ahlakil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya sholawat Nuril Anwar. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrari wa tiryal aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil athari wa ashabihil ahyar adadani amillahi wa ifdali adadani amillahi wa ifdali.
Baik, teman-teman, saya selaku sebagai moderator untuk kelompok 3. Yang pertama, penjelasan materi, dan yang kedua, sesi untuk tanya-jawab, dan yang ketiga, penutupan atau doa. Baik, untuk kelompok 3, dipersilahkan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan pertama tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Renda Rahman Kumairo dan dua teman saya. Pertama Muhammad Rafli dan yang kedua Alfiantika. Nah, pertama tentang pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata ideas yang berarti gagasan dan konsep, sedangkan logos berarti ilmu. Kedua, ideologi secara umum dapat diartikan sebagai sekumpulan ide, gagasan, kepercayaan, keyakinan yang menyeluruh dari sistematis dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kesatuan dari gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan berbagai kehidupan bernegara baik secara individual maupun sosial dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai cita-cita negara yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu, Pancasila juga sebagai tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Makna Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sebagai cita-cita negara. Maksudnya sebagai cita-cita negara adalah hal ini mempunyai arti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila akan diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan. Dalam arti luas, makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah bahwa Pancasila sebagai visi dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, sudah sewajarnya jika Pancasila diamalkan pada seluruh aspek kehidupan. Yang kedua, sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Maksudnya adalah Pancasila memegang peranan penting sebagai wujud bersama untuk menyatukan dan menyetarakan kesenjangan. Disinilah Pancasila memegang peranan penting sebagai wujud bersama untuk menyatukan dan menyetarakan kesenjangan. Selanjutnya, yang ketiga, landasan makna Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila ditetapkan sebagai ideologi negara dikokohkan dengan konstitusi tertulis, yaitu Ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998. Dengan dikeluarkannya TAP MPR nomor 17 tahun 1998, maka TAP MPR nomor 17 tahun 1998, mohon maaf tipe ya, tentang P4 tersebut dicabut dan Indonesia menetapkan bahwa Pancasila seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai dasar negara sekaligus ideologi negara
bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam ketetapan MPR tersebut menjelaskan bahwa ideologi negara adalah tujuan atau cita-cita nasional Indonesia. Terima kasih. Habis ini langsung dilanjut oleh rekan Rafli. Pandangan ahli mengenai makna Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, menurut Presiden pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno menyatakan bahwa Pancasila adalah asas bersama yang mampu untuk membuat semua kelompok masyarakat di Indonesia ini bersatu dan menerima asas tersebut. Yang kedua, dari Adnan Buyung Nasution pada tahun 1995 mengemukakan bahwa telah terjadi perubahan dari fungsi asli Pancasila. Walaupun Pancasila mendapat julukan sebagai filsafat yang mendalam, namun Pancasila sebenarnya dimaksudkan sebagai sarana demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Seiring dengan perkembangannya, Pancasila menjadi ideologi unik yang hanya dimiliki oleh Indonesia. Yang ketiga, pendapat dari Noto Negoro adalah Pancasila sebagai filsafat. Pancasila adalah ideologi yang bersifat komprehensif dan mencakup semua aspek. Hal ini menggambarkan Pancasila bersifat masif dan dapat diinteraksikan dalam berbagai bentuk. Pada masa Orde Baru, Pancasila dapat menjadi monopoli politik. Ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka dapat diartikan sebagai ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis. Dapat juga dijelaskan sebagai suatu pemikiran terbuka yang merupakan hasil konsensus dari masyarakat. Nilai-nilai dari cita-cita yang tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari keyakinan, moral, budaya, rohani dari masyarakat itu sendiri. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan dari norma politik dan sosial yang telah ditetapkan sebagai sebuah kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan kembali, tetapi harus diterima sebagai bentuk yang harus dipatuhi. Terima kasih, dan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Alfiantika. Ciri-ciri ideologi terbuka yaitu berisi tentang nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri tanpa paksaan dari luar. Yang kedua, bersifat reformis, dinamis, tidak kaku, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi selalu bersifat aktual, inisiatif, dan senantiasa mampu menyelaraskan dengan perkembangan zaman. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang. Yang ketiga, merupakan hasil musyawarah dan konsensus masyarakat dalam suatu negara. Untuk ciri-ciri ideologi tertutup, yang pertama, ideologi ini terdiri dari tuntunan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak dan tidak boleh dirubah. Yang kedua, ideologi ini tidak mengakui hak masing-masing orang untuk dapat memiliki keyakinan dan pertimbangan masing-masing. Yang ketiga, kepercayaan dan kesetiaan ideologis bersifat kaku.
Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu Indonesia menganut sistem pemerintahan demokratis yang di dalamnya berisi tentang kebebasan setiap masyarakat untuk berpendapat dan juga melaksanakan sesuatu sesuai keinginannya masing-masing. Oleh sebab itu, ideologi Pancasila berupa ideologi terbuka adalah pilihan yang paling tepat untuk digunakan di Indonesia dengan segala kemajemukan yang ada. Pancasila sebagai ideologi negara mempunyai peranan yang paling penting dan menentukan arah pemerintah negara Indonesia. Tanpa adanya ideologi ini, maka arah pemerintahan dan tujuan bangsa tidak akan tercapai. Rumusan Pancasila sebagai satu rangkaian kesatuan yang bulat dan utuh, sebagai dasar hukum, dasar moral, dan kaidah fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Selanjutnya, apa ada pertanyaan? Teman-teman, ada yang bertanya? Saya Mbak, mau tanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Mbak Dia jadi bertanya. Oh, sopo iku mang sing kate takok? Adinda. Sopo iki? Kono ojo takok Len. Valentino iku lho takok. Lah aku takok ora oleh ya apa? Takok undang sing gampang. Guys, Aku gak gitu Mbak, takok. takon. Skip biar. Ya ke takok apa? Contoh dari ideologi tertutup itu apa aja dan jelaskan salah satunya. Mohon diulangi lagi, Mbak, pertanyaannya. Contoh dari ideologi tertutup itu apa dan jelaskan salah satunya. Salah satu dari contoh tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Risma ya itu tadi ya. Iya. Contoh dari ideologi tertutup yaitu ideologi komunis, ideologi fasis, dan ideologi agama. Salah satu contohnya adalah ideologi fasis. Salah satu jenis dari ideologi tertutup, secara luas ideologi ini dijelaskan sebagai suatu ideologi radikal nasionalis, otoriter politik. Negara yang menganut sistem fasis ini biasanya tidak segan untuk menggunakan propaganda dan juga kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Mungkin apakah ada yang kurang jelas? Oh iya Mbak, sudah. Terima kasih. Terima kasih.
Saya mau tanya. Silakan. Mengapa seluruh komponen bangsa Indonesia perlu mempertahankan ideologi Pancasila? Terima kasih. Saya akan menjawab dari pertanyaan Niken, mengapa seluruh komponen bangsa Indonesia perlu mempertahankan ideologi Pancasila? Karena ideologi sebagai petunjuk dalam bersikap dan berperilaku dalam masyarakat dengan cepat dan tepat sehingga suatu negara dapat berdiri kokoh dan mencapai tujuan negara dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh ideologi lain. Apakah kurang puas, Niken? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Cocok nih saya. Saya mau bertanya. Kan ciri-ciri ideologi terbuka, bersifat reformis, dinamis, dan tidak kaku dan terbuka. Contohnya itu apa? Yang reformis, dinamis, tidak kaku, dan terbuka. Terima kasih. Mohon maaf, Mbak, bisa diulangi lagi? Ciri-ciri ideologi terbuka itu kan bersifat reformis, dinamis, tidak kaku, dan terbuka. Saya mau tanya contohnya itu apa dari sifat itu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain, nanti bisa ditulis dahulu sama penyaji, nanti kami akan memberikan jawaban. Ya. Saya mau bertanya. Jelaskan keistimewaan Pancasila sebagai sebuah ideologi. Saya akan menjawab dari pertanyaan Diana. Jelaskan keistimewaan Pancasila sebagai sebuah ideologi. Keistimewaan Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila sebagai pandangan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi sikap maupun perilaku, haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Terima kasih. Apakah kurang puas? Terima kasih, sudah paham. Terima kasih. Apa ada yang ingin bertanya lagi sambil menunggu jawaban dari pertanyaan Amelia?
Saya mau bertanya, Ya, silakan. mengapa adanya Pancasila sebagai ideologi tertutup dan terbuka? Sekian. Saya akan menjawab pertanyaannya, Mbak. Siapa tadi? Amelia Devi. Ya, silakan Mbak Alfian. Ya. Amelia Devi. Fungsi ipakan sesuaikan dengan perkembangan zaman. Pancasila sebagai ideologi terbuka itu merupakan cerminan bangsa Indonesia yang senantiasa. Udah, Mbak Dev. Itu pertanyaannya Mbak Adisti mungkin, Mbak. Kalau gitu saya akan menjawab duluan punyanya Mbak Dista Eka tadi. Iya. Pertanyaan kan mengapa adanya Pancasila sebagai ideologi tertutup dan terbuka? Ya. Karena ideologi tertutup adalah ideologi yang bersifat mutlak dan merupakan ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik sosial. Nah, kalau sedangkan ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Kalau di luar kan dari luar Indonesia gitu ya kemungkinan, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat Indonesia itu sendiri. Mungkin itu jawaban dari kami. Kalau kurang jelas atau ingin menambahkan, silakan. Udah jelas, Mbak. Makasih. Oh, tadi itu pertanyaannya Mbak Amel. Maaf. Iya. Jelas Mbak Mel. Apa diulang? Boleh diulang, Mbak. Boleh diulang. Jadi maksudnya ideologi Pancasila bersifat dinamis itu dinamis dan terbuka adalah merupakan ideologi yang dapat berinteraksi serta dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ilmu pengetahuan dan teknologi serta Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan cerminan bangsa Indonesia yang senantiasa terbuka dalam setiap dimensi kehidupan. Yang reformis, itu, Mbak. Yang reformis. Iya, bentar ya. Ya, Mbak. Teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Mbak. Baik, silahkan. Mengapa Pancasila menjadi ideologi negara? Terima kasih.
Boleh diulangi lagi, Mbak Adinda Yuniati. Mengapa Pancasila menjadi ideologi negara? Mas Rafli mungkin bisa menjawab. Saya akan menjawab dari pertanyaan Adinda Yuniati. Mengapa Pancasila menjadi ideologi negara? Ideologi Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedudukan itu seperti Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila menjadi dasar negara, dan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Itulah mengapa Pancasila sebagai ideologi negara kita. Terima kasih. Apakah sudah paham? Terima kasih Mas Rafli atas jawabannya. Ayo teman-teman, ada yang bertanya lagi? Yang cowok mungkin bisa bertanya. Mas Azhar Ahmad, apakah ingin bertanya? Ini mau tanya. Ayo Mas Valen, monggo. Buat Mbak Amel, tadi yang mau menambahkan yang reformis ya? Ya, silakan Mbak. Reformis sendiri itu perubahan secara bertahap melalui institusi yang ada secara pasti dan dapat mengubah sistem ekonomi dan struktur politik fundamental masyarakat. Gitu, Mbak. Oh iya, terima kasih Mbak. Mas Azhar nggak jadi tanya, dah. Mungkin ada yang kurang jelas dari penyampaian materi kami atau kami kurang menyesuaikan intonasi atau kami terlalu cepat dalam penyampaian materi. Mungkin ada yang mau menambahkan dan ada yang mau bertanya apa kurang jelas. Mungkin moderator juga mau bertanya. Baik, saya mau bertanya. Contoh dari ideologi terbuka itu apa ya? Terima kasih.
Tika mandi dulu. Contoh dari ideologi terbuka itu kayak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang sesuai dengan Pancasila, menjunjung tinggi nilai ketuhanan, dan mau menerima masukan budaya luar secara selektif. Puas? Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk yang lain? Nggak ada. Ayo Mas Valentino, mau bertanya? Silakan, monggo. Baik, dari ketua, ada yang bertanya, Pak Ketuanya? Mungkin yang lainnya bisa menambahkan dari materi yang kami sampaikan. Mungkin Mbak Rahma Putri mau menambahkan. Silakan Mas Frosanda Akbar menambahkan. Baik, silahkan. Ada yang mau bertanya lagi? Mas Azhar, Nggih, ya. silakan bertanya. Saya masih ada kesempatan ya buat saya untuk bertanya. Iya, ada. Kalau nggak ada di skip saja. Silakan. Ada Mas, dari tadi dipanggili Mas. Ayo Mas, tanya Mas. Nggih. Ya. Baik, terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya bertanya, saya ingin berikan sedikit narasi atau argumen ya. Tadi itu kelompok 3 sudah memberikan presentasinya tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Dan
saya mempercayai hal tersebut. Namun yang membuat saya merasa kecewa karena dalam Pancasila tersebut mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Namun dalam penerapannya masih saja tidak sesuai, masih ada penyelewengan. Contohnya dalam sila kelima Pancasila itu mengatakan bahwasanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam penerapannya masih sekali saja kurangan. Contohnya seperti penerapan pembangunan atau kegiatan pembangunan. Kalau di daerah-daerah provinsi seperti Jawa itu pembangunannya itu sudah mulai maju dan pesat. Namun daerah lain tertinggal. Satu contohnya. Yang kedua dalam bidang hukum. Kalau kita berkaca pada Pancasila, sila kelima itu mengatakan keadilan sosial. Berarti jikalau ada pejabat yang melakukan korupsi, yang masyarakat biasa melakukan korupsi, berarti hukumannya harus sesuai dengan peraturan. Namun kita melihat bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, yang mau saya pertanyakan di sini adalah bagaimana Namun pertanyaan saya adalah bagaimana pendapat Anda sebagai mahasiswa terpelajar melihat hal tersebut dan perubahan apa yang Anda lakukan sebagai mahasiswa sekaligus generasi penerus bangsa sekarang ini sehingga pelanggaran dari Pancasila dan penerapan Pancasila tidak hanya isu belaka tetapi adanya tindakan yang konkret dan nyata dalam penerapannya. Sekian dari saya. Bisa dipahami? Nggak bisa, Mas. Langsung intinya aja. Bisa, Mas. Intinya itu bagaimana kita sebagai pelajar itu mengamalkan nilai Pancasila yang sekarang sudah hilang di kalangan pejabat atau lain sebagainya. Itu mau jadi pendapatnya, kasih masukannya. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Azhar. Dalam menanggapi pendapat Masnya dalam ketidaksesuaian perilaku masyarakat dengan nilai-nilai Pancasila itu memang sangat benar. Nah, di luar sana masih banyak kasus-kasus yang tidak menunjukkan nilai-nilai Pancasila. Tetapi kita sebagai warga negara yang baik, kita harus sadar dari hati kita sendiri terlebih dahulu untuk mengerti apa sih arti Pancasila, buat apa Pancasila dibentuk oleh nenek moyang kita. Baru jika dari diri kita sudah paham betul, tinggal dipraktekannya dengan cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik dan tepat dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan kita lebih berbangsa dan bernegara. Mungkin itu jawaban saya. Dan sebelumnya, apakah Mas Azhar sudah paham betul sebenarnya buat apa jika kita tidak paham nilai-nilai Pancasila tetapi mengkritik kinerja pemerintah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Karena semua berawal dari diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar-benar menerapkannya dengan baik? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Apakah jawaban saya kurang puas, Mas Azhar Ahmad? Baik, terima kasih sampaikan jawaban yang bagus dan sindiran juga yang bagus ya. Terima kasih. Semoga tidak sesuai dengan kenyataan. Alhamdulillah. Mungkin ada yang mau menambahkan, kan ini dari persepsi mahasiswa ya. Mungkin ada yang menambahkan dari teman-teman, mungkin kita kan di sini juga sambil diskusi, jadi bukan hanya penyaji atau penyampai materi saja yang dapat menjawab, tapi dari teman-teman juga mungkin ada yang mau menambahkan. Ya, sama-sama kita jadi paham apa yang dimaksud dari pertanyaan oleh Mas Azhar. Mungkin ada yang mau menambahkan? Saya akan menambahkan.
Silakan Mas Valentino. Monggo Mas, monggo. Menurut saya matkul Pancasila ini juga membantu untuk mengatasi masalah yang disebutkan oleh Mas Azhar tadi. Dan matkul Pancasila diwajibkan gitu loh. Itu juga bisa membantu masalah yang disebutkan Mas Azhar tadi. Terima kasih. Makasih Mas Valen. Buat yang lain, ada yang mau menambahkan? Saya mau menambahkan. Oh iya Mbak Dini, ayo silakan. Bisa dengar suara saya? Gak bisa. Bisa. Banter. Gak bisa. Banter Gak bisa dewek. dengar. Bisa. Azhar, bisa dengar suara saya? Gak bisa. Nggih Mbak, dengar. Merdu suaranya. Oke. Azhar mengkritik tentang para pejabat negara yang tidak berpegang teguh pada Pancasila. Benar, Azhar? Ya, Bu, benar. Nggih, Mbak. Gini, Azhar. Kalau pandangan saya sebagai mahasiswa dan pandangan kamu sebagai mahasiswa itu seharusnya jangan terlalu mengkritik para pejabat. Maksud saya gimana? Jadi, kamu lek uang nih seampomo. Kamu Suaranya agar kamu Mbak. bisa menggantikan beliau nanti. Suaranya pedot-pedot. Dengar Ngomong Mbak, kalau bisa pakai bahasa Indonesia biar saya juga paham. Soalnya forum ini. Kedengaran, Mbak. Oke. Putus-putus, Mbak. Gini Suaranya. loh, Azhar. Putus-putus. Kalian diem. Azhar, bisa dengar suara saya? Nggih. Gini loh, buat para pejabat yang sudah tidak berpegang teguh pada Pancasila itu, menurut saya ya wes Jar, biarkan saja. Karena apa? Karena kamu tidak punya kuasa untuk mengkritik beliau yang bisa didengarkan langsung oleh beliau. Nah, untuk itu kamu harus bisa memantapkan diri kamu agar bisa berpegang teguh pada Pancasila dan cari ilmu yang banyak supaya nanti kamu bisa menggantikan para pejabat yang tidak berpegang teguh pada Pancasila agar kamu nanti bisa menjadi Amin. Sebentar, yang saya membawa mau perubahan. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Putus-putus. Kasih. Saya mau menanggapi jawaban dari Mbak Dini. Oke, gas. Nah, terus kalau kita nggak mengkritik, kan sudah ada itu kata-kata suara rakyat untuk rakyat itu loh. Suara dari rakyat untuk rakyat itu loh. Sebelum nah, kamu terus itu gimana? Harus punya ilmu yang cukup agar kritikan kamu bisa didengar oleh. Lah makane, Mbak. Lek kene ngritik ku berarti ya wis ero salah apa. Lek gak ero salah kene ngritik kok Valen pakai bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Lek ilmumu gak cukup. I love you, Valen. I love you. Kon tuas ngritik. Masa Ayo, wong Valen. ngritik. Masa wong ngritik kudu ilmune dhuwur tok. Pak Tony turun tangan. Mas Valen logika. Valen, aku padamu, Valen. Valen. Apa? Valen. Aku padamu pisan. Valen secara logika aja ya. Ada nggak kalian pas ngeritik para pejabat yang langsung direspon sama pejabat? Logikae kok ngono ayo, yo apa sih arek? Aku tahu. Jenenge kritik ya sak karepe ta. Iya, tapi dari kritik ada yang Valen maju terus. Ayo Valen. Enggak. Oke, baik saya masuk sedikit ya. Jadi terus kan jarene ngene.
Kene kudu mantep. Valen pakai bahasa Indonesia ya. Valen pakai bahasa Indonesia. Ya, Bu. Terus kan katanya tadi kita kalau mau menggantikan pejabat itu harus kayak mempunyai ilmu yang cukup, terus ilmu yang banyak. Kalau ilmunya banyak tapi gak amanah, Kak, gimana terus? Ya itu tergantung dari persepsi masing-masing individu. Ya wes, awakmu kok maksa tadi nih tas. Ayo, sekarang saya jawab Valen. Oke, sekarang saya menanggapi dari Mbak Dini ya. Gini ya Mbak Dini, kita hidup bernegara itu punya kewajiban untuk mengeluarkan pendapat. Nah, pendapat kita itu mereka bilang apa? Adalah kalau kita hidup dalam berdemokrasi itu suara rakyat itu adalah suara wakili pemerintahan. Jadi kita itu berhak mengkritik. Tidak perlu harus menunjukkan ilmu tinggi. Lah, mantap. Dan ini logikanya seperti ini. Logikanya, jika kita melakukan kesalahan di dalam ruangan kelas, itu pasti ada teguran dari guru. Benar nggak? Itu pasti ada teguran. Nah, logikanya seperti itu. Jadi kalau ada pejabat melakukan kesalahan, kalau kita tidak bisa menegurnya, berarti salah satu caranya terbaik adalah mengkritik. Itu salah satu cara yang ampuh. Tidak harus menunjukkan ilmu yang tinggi. Kalau kita tidak mengkritik, terus bagaimana dengan pejabat itu melakukan kegiatan yang terus. Kalau kesalahan mereka lakukan, kita harus kritik, berikan masukan. Itu penting itu, biar mereka merevisi tentang perubahan. Karena kita hidup di sini kan demokrasi. Kalau kita tidak mengkritik, ngapain masih terus turun demo? Itu poin yang pentingnya. Jadi tolong dipahami. Oke, maksudnya Mas Azhar, maksudnya kita mengkritik dan saya tambahkan kita tidak boleh mencontoh pejabat yang tidak berpegang teguh pada Pancasila gitu ah. Ya, jadi kita kritik itu menurut saya itu wajib kita kritik. Karena suatu kesalahan kita harus kita kritik. Tidak mungkin kita membiarkan kesalahan itu merajalela kan, kritik. Dan salah satu itu memberi kritik dan membangun atau kritik yang lain sebagainya. Jadi saya berpegang teguh pada prinsip saya harus kritik. Baik, terima kasih Mas Azhar. Di logika mana? Logika lagi. Semisal kan ya, iya, di kehidupan sehari-hari, teman kita salah, kita gak mau mengkritik, nunggu ilmunya tinggi, ya merajalela dong kesalahannya. Lebih Valen. Makasih, Mas. Saya intinya mau meluruskan ya. Mungkin yang dimaksud Mbak Dini itu tadi yang kalau dominan begitu loh, bukan di keseluruhan. Mbak Dini kan tadi bilang maksudnya di pemerintahan, bukan kayak di pertemanan gitu. Mungkin tertuju pada pemerintahan, bukan dalam lingkungan sehari. Nah, kalau iya Mas Valen. Maksudnya Mbak Dini tadi itu loh, mungkin terpusat pada di pemerintahannya. Gitu. Makanya Mbak Dini kalau berasumsi bahwa harus begini gitu, supaya kita tidak meniru petinggi negara terutama ya, supaya kita tidak meniru itu. Nah, mungkin yang dimaksud Mas Azhar juga itu mungkin bukan kritikan lah kalau kita sebagai mahasiswa, mungkin lebih tepatnya aspirasi mahasiswa atau suara rakyat. Benar tadi, suara rakyat. Nah, lebih tepatnya aspirasi, sehingga kalau aspirasi kita bisa menyuarakan itu semua untuk ya kayak demo kemarin lah. Nah, itu kan aspirasi kita gabungkan menjadi sekumpulan orang-orang untuk aspirasi. Ya mungkin itu sih menurut saya. Indah, betul. Ini kayak menekan itu ya, supaya tidak adanya habis kita materi ini nanti jadinya kita ada yang nggak enak tentang pertanyaan ini juga jawaban ini. Menurut saya tadi pertanyaannya tadi, Mbak Dini begini, Mas Azhar begini, itu jawabannya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan atau enggak? Atau sudah Mbak, cukup? jawabannya saya.
Ya, mungkin Saya moderator. pun niku. Nggih, cecek pun niku, cecek. Saya. Ya napa Mbak Dini? Saya napa? Sudah tidak ada lagi ya teman-teman. Fatoni mau tanya, Bu. Fatoni mau tanya. Kapan aku ngomong ngono le? Yaudah ya teman-teman, kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri dengan kesimpulan. Jadi kesimpulan diskusi kita hari ini yaitu Pancasila tetap sebagai dasar negara, namun interpretasi dan perluasan maknanya ternyata digunakan untuk kepentingan kekuasaan yang silih berganti. Pada akhirnya, kesepakatan bangsa terwujud kembali pada masa kini, yaitu dengan keluarnya ketetapan MPR tentang pencabutan ketetapan MPR RI 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau Eka Prasetyo Pancakarsa dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pasal 1, ketetapan tersebut menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Baik, silakan untuk kelompok 3 menutup forum diskusi hari ini. Ya, saya perwakilan. Monggo. Doa Rien. Doa. Rafli. Oh. Mas Rafli monggo mimpin doa. Mas Rafli monggo pimpin doa sebagai laki-laki. Monggo doa. Bima sebagai ustadz. Monggo, cari Mas Prof Sanda seneng nang Mbak Dia. Asik. Iya. Asik. Iya. Iku Prof Sanda ngomong. Mas Mugi. Teman-teman, tolong dikondisikan ya. Saken Prof Sanda lu ngebet kangen nang Mbak Dia. Teman-teman, tolong dikondisikan ya. Ini forum diskusi. Iya, nggih Mbak, ngapunten. Baik, kelompok 3 bisa menutup forum diskusi hari ini. Oh ya, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman kalau ada salah kata, tindakan, perilaku yang kurang menyenangkan di hati teman-teman semuanya. Mungkin kalau ada jawaban yang kurang pas menurut hati teman-teman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari kelompok 3. Terima kasih atas Atas bawah. Atas bawah kiri kanan. Pokoknya itu ya. Terima kasih untuk teman-teman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, mari kita tutup dengan doa ya. Ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.
Rabbana anfa'na Nabi barakati. alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakina wa faki ahlana lana fidinina Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna halalan thayyiban waftah lana futuhan hikmatan yasir lana kulla umurina Fir lana jami'al khotoya anna kulla ahwalina wa barik lana wafim lana husnul subhanakallahumma Alhamdulillah. la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil Baik, saya alamin. ucapkan terima kasih untuk diskusi hari ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin loh. Ya, part ngomong rek.